Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW hidup bertetanggaan dengan Yahudi. Kemudian di masa pemerintahan Islam, tatkala Islam sampai ke Palestina, ia bertetanggaan dengan orang-orang Nasara dan juga orang-orang Yahudi. Ketika Islam sampai ke Mesir juga seperti itu. Ada hak-hak tetangga yang harus dijaga. Kita nggak boleh mengganggu tetangga kita. Berkaitan dengan syiar Islam ini, dia mau tidak mau tetangga harus toleransi. Bagaimana toleransinya? Ya kita laksanakan sesuai dengan sunnah. Tadi kalau sekedar adzan selesai, nggak akan terganggu. Yang sesuai sunnah. Tapi kadang-kala ada bacaan sebelum adzan. Ada bacaan sesudah adzan. Yang secara hukum agama, yang perlu diumumkan itu kepada umat manusia hanya adzan. Makanya kenapa adzan itu perlu menara, perlu tempat yang tinggi. Karena memang suaranya harus sampai. Adapun bacaan sebelum sholat, bacaan sesudah sholat, bacaan Al-Quranul Karim tidak dibaca di sana. Ya silakan dibaca. Sehingga non-muslim ini akan tahu bahwasanya kita menghargai mereka. Dan mereka kita minta toleransi sama kita. Kita memang suaranya harus sampai kepada yang di belakang sana. Di sana ada muslim yang tinggal di sana. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita tidak mengganggu yang non-muslim. Tapi kalau tadi dikatakan, kadangkala sebelum adzan mereka ada puji-pujian yang sejatinya, kalau mau memuji silahkan memuji Nabi SAW, mau bersolawat, tapi tidak harus dengan mic. Yang diperlukan pakai mic itu hanya adzan. Qomat pun sebenarnya itu untuk yang di masjid. Qomat. Adzan ini untuk yang di luar, supaya tahu masuknya waktu sholat, supaya tahu kita mau sholat berjamaah. Tapi ketika qomat, itu Bilal waktu qomat nggak naik lagi ke atas gedung yang tinggi untuk qomat. Enggak. Tapi qomat itu untuk yang sudah berada di dalam masjid. Sehingga sekali lagi tidak terganggu tuh orang-orang di luar. Kita mau syiar, ini syiar. Syiar kita memandangkan adzan dengan suara yang bagus, tepat waktu, itu syiar. Adapun kalau tadi mau baca Quran, tafadhol. Tadi dibahas juga di awal ya. Mau baca Quran kita nggak boleh ganggu orang lain. Muslim yang lain aja nggak boleh diganggu dengan bacaan Quran tersebut. Apalagi kalau sudah pakai mic yang terkadang sekali lagi ada orang-orang di sana yang non Muslim. Ustaz ini syiar sekalian supaya mereka dengar Quran. Engkau mau berdakwah berangkat ke rumahnya. Datang bacakan Quran kepada dia. Nah, Ini cara yang benar. Analisa yang dilakukan nanti kita hanya bisa menyampaikan ya. Tadi kalau pengurus masjidnya kadang-kala memang ya bersikup dengan pendapatnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya kita doakan mereka, semoga Allah membuka hati mereka sehingga syiar Islam ini tidak dianggap mengganggu lagi. Dan insya Allah pernah kejadian di Mesir ya. Kejadian seperti ini mungkin. Di Mesir juga banyak orang-orang non-muslim di perumahan-perumahan itu. Sampai kejadian yang non-muslim ini menggugat masjid itu. Karena adanya mengganggu. Makanya kadang-kadang di Eropa itu kan nggak boleh adzan keluar. Bahkan mungkin di beberapa kota di Indonesia ini yang muslimnya minoritas dilarang juga adzan untuk keluar. Dengan dalih mengganggu mereka. Ini kejadian di Mesir. Cerita seorang ustaz. Akhirnya ke pengadilan. Di pengadilan, yang muslim itu nyewa pengacara. Pengacaranya non-muslim yang disewa. Sudahlah bertarung di pengadilan sana. Setelah di ruang sidang, yang pengacara non-muslim itu ambil wudhu dia. Lalu di depan hakimnya, dia azan dengan suara keras. Yang lagi ribut itu tuh tenang, sunyi-sunyi. Muadzinnya orang Arab, tapi Nasrani. Karena dia orang bisa bahasa Arab dia. Dia dengar adzan tiap hari, hafal dia suara adzan. Setelah itu dia keluarkan dari tasnya lonceng yang besar. Kemudian dia pukul.
Itu ributnya orang di sana. Lalu dia katakan kepada hakimnya, bisa Anda lihat pengaruh adzan dan pengaruh lonceng. Silahkan diputuskan. Diputuskan, nggak ada masalah. Nggak ganggu sebenarnya adzan itu. Suara itu tidak mengganggu. Tapi yang jadi masalah ketika ada pengurangan, ada tambahan-tambahan ini yang menyebabkan orang itu terganggu. Sampai di beberapa daerah itu, Ana pernah tinggal di rumah kawan. Sebelahnya musola. Betul yang dikatakan ibu tadi. Jam 3 itu sudah ramai. Ramai sekali. Allah. Yang muslim terganggu. Bagaimana dengan yang non-muslim? Cuma tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik. Setelah itu, fadol. Sekali lagi, kalau adzan, nggak bisa. Mau nggak mau harus dengan suara keras gitu. Karena memang itu syiarnya untuk mengajak orang ke masjid dan ngasih tahu mereka dengan masuk yang pusat. Tapi yang lainnya, nggak harus dengan suara mikrofon. Bisa di dalam masjid atau dibaca sendiri antara dia dengan Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.